Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia dari program studi pendidikan geografi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembentukan tata surya sebelum saya menjelaskan tentang sistem tata surya. Planet-planet mengelilingi matahari karena gravitasi yang menariknya untuk mendekat. Tapi di saat yang sama, gerakan planet yang melingkar dalam berevolusi menyebabkan adanya gaya gerak yang menjauh. Tapi bagaimana proses awalnya seperti itu? Untuk mengetahui apa yang membuat planet-planet tata surya mengelilingi matahari, kita harus kembali ke zaman di mana tata surya terbentuk. Bagaimana proses terbentuknya matahari, pembentukan planet, hingga akhirnya menjadi tata surya yang kita kenal sekarang. Benda bermassa di alam semesta sudah pasti memiliki gravitasi. Begitu juga debu dan gas antar bintang. Gravitasi pada debu dan gas antar bintang bila terlalu masif bisa membuat ringnya runtuh, memadat menjadi sebuah bola gas di ruang angkasa. Sebagian besar material gas menjadi sebuah bola gas di luar angkasa. Sebagian besar material debu, gas, dan antar bintang yang menjadi bola gas tadi adalah hidrogen dan helium, yang mana merupakan sisa-sisa bintang terdahulu. Keruntuhan debu dan gas antar bintang akibat gravitasi ini menyebabkan putaran semakin cepat hingga akhirnya menyebabkan debu dan gas tadi membentuk struktur cakram yang disebut cakram akresi. Di tengah cakram material debu dan gas ini menyatu menjadi sebuah bola gas atau disebut juga sebagai protobintang, yang akhirnya akan menjadi sebuah bola gas atau disebut juga protobintang yang akan menjadi matahari. Proto muda yang baru lahir itu adalah bola hidrogen dan helium. Baru pada 50 juta tahun pertama setelah pembentukannya, suhu dan material di dalamnya akan meningkat. Di tahap ini, protobintang telah menjadi bintang yang sudah bisa bersinar terang yang merupakan proses merubah hidrogen menjadi helium pada inti bintang. Dari sisa debu dan gas ini, planet-planet akan terbentuk karena terus berputar. Debu dan gas saling menyatu dan membesar menjadi sebuah planet. Dengan tumbukan-tumbukan yang terjadi, beberapa butir debu saling menyatu menjadi bola, dan kemudian bola tersebut saling menumbuk satu sama lain untuk menjadi benda berdiameter 1 km.
yang disebut dengan planetesimal. Sekitar 10 hingga 100 juta tahun, bentuk planet mulai terbentuk dan mengorbit matahari. Pada tahap ini, protoplanet yang telah terbentuk akan terus berkembang dan berevolusi selama periode waktu tertentu. Tumbukan-tumbukan dengan benda kecil pun masih terjadi hingga pada akhirnya ada 8 planet terbesar di tata surya yang berbentuk dari protoplanet yang berhasil bertahan. Pada masa-masa awal tata surya yang sudah hampir jadi, matahari saling melontarkan energi dan partikel yang disebut sebagai angin bintang. Angin ini untuk istilah radiasi. Angin ini terbukti sangat kuat sehingga bahkan mampu melepaskan sebagian gas dari matahari pada 4 planet yang paling dekat dengan matahari, membuat keempatnya berukuran lebih kecil dengan hanya tersisa batuan dan logam. Itu sebabnya keempat planet terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, merupakan planet berbatu atau dalam astronomi disebut planet terestrial. Sementara itu, keempat planet luar sisanya berjarak begitu jauh, menerima matahari sehingga angin bintang tidak bisa meniup radiasinya, membuat 4 planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus menjadi planet raksasa dengan inti berbatu kecil di tengahnya. Apa bukti dari tata surya yang terbentuk dari cakram akresi? Di antara planet dalam dan luar terdapat area yang dipenuhi jutaan asteroid yang tersisa dari pembentukan tata surya. Jupiter berukuran 11 kali diameter bumi. Dari 4 planet berbatu, Merkurius adalah yang terkecil. Bumi dan Venus berukuran hampir sama dengan Mars, berukuran setengah dari bumi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya 1 putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari 1 putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8, mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari, sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah
planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai dua satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya adalah 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ke-7 dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 24 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Keempat, benda-benda langit yang lain. Benda-benda langit yang lain itu seperti asteroid, komet, meteorit, dan satelit. Asteroid adalah benda langit berupa gumpalan batu besar menyerupai planet. Terdapat sebesar 5.000 asteroid di tata surya. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Asteroid terbesar adalah Ceres dengan diameter 785 km. Asteroid yang lain adalah Dallas, Vesta, dan lainnya. Komet adalah bintang berekor yang bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Komet berputar mengelilingi matahari. Komet terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku. Komet yang paling terkenal adalah Komet Halley. Komet Halley mempunyai periode revolusi 76 tahun sekali. Meteoroid adalah kumpulan batu kecil yang mengapung di angkasa. Meteorit ini sering disebut dengan bintang jatuh karena sering terlihat sebagai cahaya yang jatuh. Meteorit jatuh ke bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Meteorit tampak bercahaya karena terbakar oleh tekanan dalam dan gesekan atmosfer. Meteorit yang jatuh dan terbakar dinamakan meteor. Satelit adalah benda yang mengorbit planet
dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ada dua macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bulan yang mengorbit planet bumi dan Deimos yang mengorbit planet Mars. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia untuk suatu tujuan.